Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an wa khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, para siswa semuanya, bagaimana keadaan Ananda hari ini? Ada sehat? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Ya, Bapak minta kalau Bapak bertanya bagaimana kabar Ananda hari ini, jawabannya Subhanallah, walhamdulillah, lebih baik, luar biasa, Allahu Akbar. Coba sama-sama. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Subhanallah, Lebih baik, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya. Iya, Pak. ya, Pak. Dalam kebaikan, lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hadir dan bertemunya kita ini menjadi amal ibadah dan berkah. Mudah-mudahan kita juga bisa ke Mekah, melihat Ka'bah, dan juga mudah-mudahan kita diberikan Allah harta yang mewah berlimpah ruah. Amin. Amin. Ya, mudah-mudahan kita bisa membuat rumah yang mewah juga. Amin. Nah, mudah-mudahan bagi yang belum nikah bisa nikah. Amin. Ya. Kami kelas 1 baru, Pak. Oh, kelas 1. Kami kelas 1 baru, Pak. Kecil, Pak. Ayo, sekolah lagi. Boleh, Pak. Iya, Ya, sekolah Vera kami sama belum, Pak. Bapak. Tamatkan SMA, kuliah, bantu orang Berang tua. mak kami capek nak ko, Pak. Iya, iya. Bagus. Nah, Bapak sebelum memulai pelajaran, Bapak akan cek dulu kehadirannya. Ketua kelasnya ada yang tidak hadir, teman-temannya? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Hadir. Bagus. Nih, Bapak lihat absennya ada namanya Dispa di sini ya. Ada Tuti, Betty, Miki, Asgul, Lisa, dan lain sebagainya. Ya. Ya, mudah-mudahan kita sehat selalu dalam mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum kita memulai, kita periksa dulu ya, jaringan suara Bapak sudah kedengaran nih semua? Sudah, Pak. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas, Nah. Pak. Dan juga kepada anak-anak Bapak semua, tolong pastikan jaringannya selalu lancar dan kuotanya cukup ya, internetnya cukup untuk belajar hari ini. Supaya nanti ketika dalam pembelajaran tidak terputus. Nah. Kemudian kita sekarang ini belajar tentang fikih pada bab tata cara berwudu. Nah, kenapa kita ambil ini tata cara berwudu? Karena Bapak perhatikan ketika Ananda semuanya berwudu, ketika salat duha, kemudian salat zuhur berjamaah, ada wudunya itu yang nampaknya asal-asalan. Makanya kita akan bahas bagaimana cara berwudu yang benar sesuai dari tuntunan agama kita. Oh ya, lupa Bapak. Sebelumnya kita berdoa dulu. Coba wakil ketuanya pimpin doa. Baik, Pak. Ya. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita berdoa, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin. minas sholihin. Amin. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa dan usaha kita, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan nanti bisa kita terima dengan baik. Karena dalam belajar ini kita tidak cukup hanya berusaha, tapi harus dibarengi dengan doa. Jadi nanti takdir itu memang kalau ada usaha dan doa, itu baru nanti sempurna yang akan kita capai. Baik, terima kasih. Nampaknya anak-anak Bapak agak kurang konsentrasi ya. Banyak yang lengung kiri, lengung kanan, ada yang bercerita itu. Kita fokus dulu ya, fokus dulu. Miki makan-makan tuh, Pak. Enggak boleh makan-makan ya, enggak boleh. Habis, Pak. Nggak doli, Ya. Pak. Kalau kita duduk bersama makan sendiri enggak boleh ya. Kita duduk Kita makan bersama makan sama-sama, juga Pak. bersama. Ya. Enggak boleh ya Miki ya. Iya, Pak. Oke, baik, kita fokus dulu ya, konsentrasi. Siapa yang nanti salah apa yang Bapak tampilkan ini berarti dia itu tidak konsentrasi ya. Mungkin dia itu badannya di kelas itu pikirannya sudah kemana-mana. Kita cek dulu konsentrasi kita semua. Di sini ada perintahnya, coba lihat. Ada perintahnya sebut warna dalam tulisan ya. Sebut Bentar, warna. Pak. Belum nampak, Pak. Belum nampak. Bentar ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Apa perintahnya, Pak? Nggak tahu, Pak. Oh, tulisannya sudah nampak ini. Loading. Udah. Belum, Pak. Masih berputar-putar, Pak. Masih loading. Iya, Pak. Iya, Pak. Masih loading. Ini sudah nampak ini. Udah, Pak. Belum. Fokus Yang dulu, Bapak Pak. kurang, Itu Pak. aja, Pak. Nampak, Pak. Sudah? Paketnya habis ya, Pak. Sudah nampak. Nampak, Pak. Coba Pak angkat. masih kata-kata fokus dulu ya. Itu aja, Pak. Coba angkat. Sebutkan saja, Pak. Hah? Perintahnya. Di pinjaman ibu masing-masing enggak? Oh ya, oke. Mungkin ini kesalahan teknis ya. Punya orang tuh. Ulang kalau bisa. Oke, kita fokus dulu. Ini antonim ini. Coba sebutkan Tahu antonim. nama minjam tadi? Coba sebutkan Iya, lawan makasih. kata dari Kawan ngambil aku ada di baliaknya balik dah. Apa, malam. Pak? Malam. Malam lawan katanya apa? Siang. Pak. Malam. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Udah siang. Siang, Pak. Hitam. Putih. Pak. Cepat, siapa yang lambat menjawab berarti dia kurang fokus itu. Ulangi, malam. Siang. Siang, Pak. Putih. Jam. Hitam. Jauh. Dekat. Dekat. Laki-laki. Perempuan. Perempuan. Atas. Bawah. Pak. Wah, Apa? Besar. Kecil. Kecil. Pak. Kurus. kecil. Besar. Nah, Beng. Gemuk. Betul, Pak. Terus. Pak, gemuk, Pak. Salah, Pak. Kurus. Gemuk. Temu, Pak. Gemu. Jauh. Dekat. Dekat. Pak. Jauh. Dekat. dekat. Pak. Laki-laki. Perempuan. Perempuan. Pak. Banci. Rencong. Cucung, Pak. Oh, nggak ada. Nggak ada lawannya banci Nggak ya. ada lawannya, Pak. Makanya kita nggak boleh jadi banci, nggak boleh jadi Ini ya. Oke. Sekali lagi. Kak, Terus. kakak Ya. ujian, Sekali lagi. kak tampil, Siang. kak ujian apa maja? Apa lawannya siang? Malam. Malam, Pak. Pak, Hitam. ada yang ngobrol, Pak. Oh, nggak boleh ngobrol ya. Nggak boleh. Kalau
guru menerangkan, tidak boleh ngobrol. Nah, oke, kita lanjut. Berarti sudah hampir 90% anak-anak Bapak semuanya sudah fokus ya. Ada beberapa orang yang kurang fokus. Baik, hari ini kita akan membahas tentang tata cara bagaimana taharah ya, ataupun tata cara berwudu. Jadi sebelumnya kita lihat dulu tujuan pembelajaran tentang wudu ini apa. Yang pertama yang harus kita kuasai, yang pertama adalah bagaimana siswa itu dapat menerapkan tata cara bersuci sesuai rukun wudu yang benar. Itu tujuan pelajarannya. Yang kedua, bagaimana siswa itu harus mampu membedakan rukun wudu dan sunnah-sunnah wudu. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah bagaimana supaya siswa dapat menentukan hal-hal yang membatalkan wudu. Baik. Sekarang kita lanjut ya. Sebelum kita mempraktekkan nanti tata cara berwudu, kita harus tahu dulu definisi wudu itu apa. Siapa yang tahu? Siapa yang sudah pernah berwudu? Angkat tangannya. Ada yang sudah pernah berwudu? Selalu, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, siapa yang tahu apa beda wudhu dengan tayamum? Wudhu dengan air, Pak. Tayamum pakai debu. Tayamum tidak pakai air, Pak. Ya, bagus. Wudhu itu pakai air, tayamum pakai debu. Pak. Kalau wudhu itu ada berkumur-kumur. Kalau tayamum nggak ada berkumur-kumur, kan begitu? Ya, tidak mungkin kita berkumur-kumur dengan Debu. Oke. Jadi sebelumnya kita lihat dulu pengertian daripada wudhu itu apa. Kita lihat secara bahasa. Wudhu itu berasal dari kata wado'ah yang artinya bagus atau indah atau elok. Jadi makanya orang yang berwudhu itu wajahnya elok dipandang ya. Indah gitu. Sesuai juga dalam Al-Quran surat Abasa itu ayat terakhir, dalam ayat dikatakan wujuhu yauma idzin musfirah. Pada hari itu banyak manusia itu mukanya berseri-seri. Kenapa mukanya berseri-seri? Karena sering melakukan wudu. Jadi orang yang berwudu itu wajahnya indah, elok, bagus. Makanya wudu itu asal katanya wada'ah, artinya indah. Jadi orang yang berwudu itu wajahnya terlihat indah dan bagus. Secara istilah, wudu itu adalah sebuah nama untuk menunjukkan pekerjaan yang menggunakan air pada anggota badan tertentu disertai dengan niat. Inilah pengertian daripada wudu secara bahasa dan istilah. Kita lanjut, anak-anak Bapak sekalian. Kalau kita berwudu itu apa sarana yang kita gunakan biasanya? Siapa yang tahu? Air, Pak. Air, Pak. Air. Ya, untuk mengambil air itu pakai apa? Ember, gayung. Iya, itu yang Bapak maksud. Bagus. Itu siapa tuh? Miki ya? Saya berwudu pakai keran, Pak. Mantap. Itu yang Bapak maksud itu. Yang pertama, Miki Despa. Ya, bagus ini. 100 buat Miki. Miki dan Despa ya. Sarana yang biasa digunakan adalah pertama kerannya untuk berwudu. Kemudian apa? Gayung. Kemudian yang ketiga apa? Biasanya berwudu melalui air sungai atau danau ya. Ini harus kita perhatikan. Kalau menggunakan air keran, tidak boleh kita berwudu secara boros. Ya, banyak air yang tumpah daripada yang seharusnya kita butuhkan dalam berwudu. Itu harus kita perhatikan adab-adab berwudu.
Nah, kemudian yang kedua dengan gayung. Gayung juga alat untuk digunakan berwudu. Tidak boleh kita mengambil air wudu satu gayung lalu kita masukkan tangan kita, terus bekas air yang kita tumpahkan kita usapkan ke wajah lalu kita masukkan lagi ke dalam gayung. Tidak boleh, itu namanya air mustakmal karena air itu sudah kotor, tidak boleh lagi dimasukkan ke dalam gayung. Nah, kemudian yang ketiga ada sarananya, yaitu ini alam ya. Nah, mungkin dengan air sungai yang mengalir atau air danau ataupun air laut. Dengan syarat air itu harus melebihi dua kulah ya. Nah, tidak boleh satu ember kecil, 2 kulah. Kalau tidak salah 2 kulah itu lebih kurang 1.800 liter itu. Nah, itu harus kita perhatikan sarana dalam berwudu. Kemudian lanjut, apa dasar hukum wudu? Dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6. Nah, siapa yang hafal surat ini? Angkat tangan. Ada yang hafal? Enggak, Pak. Nah, hafal, Pak. Ananda Nasrin hafal? Nah, kalau tidak, kita baca bersama surat Al-Ma'idah ayat 6 ini. Coba kita baca bersama dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid. Coba kita baca bersama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulukum ilal ka'bayn. Shadaqallahul azim. Ya, coba Ananda Asgul dibaca terjemahannya. Baik, Pak. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Sudah, Pak? Ya, terima kasih Ananda Asgul ya. Nah, kita sudah baca tadi ayatnya dan kita juga sudah dengarkan terjemahannya dari teman kita Muhammad Asgul. Ini adalah dasar hukum tentang perintah berwudu, terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. Atau kita biasa menyebut ini adalah dalil atau dasar ya. Dalil itu kan kalau kita bisa sebutkan ada 4. Yang pertama dalil itu Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ada namanya ijma, yang keempat ada namanya qiyas. Nah, jadi ini dasar hukum daripada perintah berwudu. Nah, dalam ayat ini Allah menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Nah, kalau ada perintah dalam Al-Quran ini, kita wajib melakukannya, dan ini nanti perintah ini akan menjadi rukun daripada wudhu itu sendiri. Nah, kita lihat lanjut. Nah, dalam kita berwudu, kita mengenal ada namanya rukun dan sunnah wudu. Pertama kita akan kenal dulu rukun itu apa.
rukun itu merupakan hal pokok yang tidak boleh ditinggalkan. Dia harus tertib. Telah 1, 2, 3, 4. Jadi harus berurutan. Dalam rukun wudhu ini ada 6. Ada 6 macam. Siapa yang bisa menyebutkan rukun wudhu yang pertama? Angkat tangan. Siapa yang dapat? Bapak kasih nilai 100. Rukun wudhu yang pertama. Niat, Pak. Ya, bagus. Niat. Siapa tadi itu yang menyebutkan? Tuti, Pak. Tuti, ya Tuti. Tuti duluan ya. 100, bagus. Jadi yang pertama kita harus berniat. Apa itu niat? Niat itu adalah dalam hati untuk kita berwudu. Boleh Pak dilafazkan niat itu? Boleh. Mau dilafazkan, mau tidak juga boleh. Kenapa dilafazkan? Ya supaya menguatkan hati, makanya dilafazkan wudu itu. Yang namanya niat itu tentu urusan hati. Nah, yang kedua, siapa yang bisa menyebutkan niat wudu? Setelah niat apa? Basuh muka, Pak. Basuh kedua tangan, Pak. Iya, bagus. Mantap, ini anak-anak pintar nih semuanya ini. Nah, yang kedua, membasuh muka dari tumbuhnya rambut sebelah atas hingga dagu. Dari telinga kanan sampai paku telinga kiri. Mana yang muka itu? Muka itu kalau batasnya di atas itu dekat rambut, tempat rambut kita itu tumbuh. Nih yang normal ya. Bagian bawahnya muka itu sampai dagu. Kemudian bagian kanan sampai paku telinga sebelah kanan dan paku telinga sebelah kiri. Itu yang dikatakan muka. Lalu bagaimana Pak kalau orang itu rambutnya itu tumbuhnya di belakang itu? Yang tak usah pula dibasuh sampai ke belakang walaupun rambutnya batasnya tumbuh di kepala bagian belakang. Itu yang muka. Karena Bapak lihat banyak di antara siswa Bapak yang berwuduk itu hanya asal-asalan, mukanya itu tidak kena air wuduknya sampai ke pipi. Jadi kita harus mengetahui batas-batas daripada muka. Oh ya lupa Bapak. Yang ketiga apa? Setelah membasuh muka. Cuci tangan, Pak. Ya, membasuh kedua tangan sampai siku. Dalam ayat tadi disebutkan ilal marafiq sampai siku. Sampai siku. Tidak boleh kurang ya. Harus lebih boleh, kurang tidak boleh. Yang keempat, siapa yang tahu rukun wudhu? Susu rambut. Kepala, Pak. Iya, Susu bagian kepala, Pak. Bagian kepala. Dalam ayat itu disebutkan kepala. Kenapa tidak rambut? Ada hikmahnya itu anak-anak Bapak semua. Kenapa dalam ayat itu disebutkan kepala? Karena setiap kita itu pasti punya kepala. Ya kan? Ya, Pak. Ya, Pak. Tidak semua kita yang punya Rambut. Makanya disebutkan kepala. Maka disebutkan kepala. Terus yang kelima apa rukun wudhu? Basuh kedua kaki. Iya. Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Dan yang keenam? Tertib, Pak. Doa. Iya, Tertib. Berdoa. Nah, tertib. Inilah diantara daripada rukun-rukun wudhu yang harus kita ketahui. Lain daripada ini namanya sunnah wudhu. Dia ada rukun, ada sunnah. Kalau rukun itu tidak boleh kita tinggalkan. Apa saja yang termasuk kepada sunnah-sunnah wudhu bisa Ananda semua lihat di dalam gambar ini atau video ini. Yang pertama membaca basmalah saat memulai wudhu itu sunnah ya.
Kemudian yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan sebanyak 3 kali sebelum memulai wudhu. Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya lagi. Yang kelima, mengusap seluruh kepala. Yang keenam, mengusap 2 daun telinga luar dan dalam. Yang ketujuh, ini banyak ini, membasuh tiap-tiap anggota sebanyak 3 kali. Yang kedelapan, menyilang-nyilang anak jari. Yang kesembilan, mendahulukan anggota yang kanan dari anggota yang kiri. 10, wudhu dilakukan tanpa pertolongan orang lain. 11, membasuh anggota wudhu dilakukan secara berturut-turut, tidak menunggu kering terlebih dahulu. Nah, inilah sunnah-sunnah daripada wudhu. Bisa Ananda hafal ataupun bisa Ananda kuasai. Sebenarnya Bapak yakin kepada Ananda semua, anak-anak Bapak, semuanya pasti sudah pernah berwudhu. Walaupun tidak hafal sunnah-sunnah dan rukun wudhu, kita sebenarnya sudah mempraktikkan berwudhu. Nah, ada satu lagi ya, menggosok anggota wudhu agar lebih bersih. Ya, tertinggal satu lagi. Nah, lanjut. Kita akan praktekkan bagaimana tata cara berwudhu. Nah, praktek. Sebelum kita praktek, kita bagi kelompok dulu ya. 3 orang masing-masing kelompok. Nanti setelah kita bagi kelompok, kita di dalam kelompok itu harus menganalisa apa saja itu sunnah-sunnah wudhu, apa saja itu termasuk rukun-rukun daripada wudhu. Setelah kita bagi kelompok, kita akan demonstrasikan bagaimana tata cara berwudhu yang benar. Yang pertama, niat tadi ya. Niat ini menjadi salah satu rukun daripada wudhu. Siapa yang hafal niat wudhu? Angkat tangan. Siapa yang hafal? Nggak hafal, Pak. Pak. Oh, hafal. Kalau bahasa Indonesia hafal nggak? Hafal, Hafal, Pak. Sengaja Pak. aku berwudhu. Apa bahasa Indonesianya? Sengaja aku Sengaja aku berwudhu berwudhu menghadap untuk kiblat salihah. karena Untuk Allah Ta'ala. salihah. Hilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Ya, bagus. Nah, jadi kalau kita lafazkan dengan bahasa Arab, nawaitul wudu'a li raf'il hadasi asgari fardan lillahi ta'ala. Nah, jadi kita harus berniat terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita mencuci tangan, dan mencuci tangan ini adalah sunnah daripada wudhu, cuci tangan ya. Kemudian yang ketiga, kita berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, membasuh wajah. Tadi kita sudah terangkan mana yang wajah itu, batas daripada tumbuhnya rambut bagian atas sampai dagu, dan batas kanan itu sampai paku telinga kanan dan paku telinga kiri. Batas daripada wajah. Ini harus kita basuh secara sempurna. Di wudhu ini sunnahnya 3 kali dan wajibnya 1 kali. Jadi boleh 1 kali ya. Tapi kalau ingin kita mendapatkan kesunahannya, kita membasuhnya sebanyak 3 kali. Setelah kita membasuh wajah, kita membasuh tangan sampai siku. Nah, dari ujung tangan sampai siku. Tangan yang kita basuh, tangan kanan terlebih dahulu, baru tangan kiri. Oke, jangan terbalik ya anak-anak Bapak. Kemudian selanjutnya mengusap kepala.
Dah, mengusap kepala. Minimal ya kalau ingin kita basuh itu rambut minimal 3 helai. Bagi yang tidak punya rambut ya nggak apa-apa, kan punya kepala. Makanya dalam ayat tadi disebutkan mengusap kepala. Terus yang ketujuh mengusap daun telinga. Nah, daun telinga ini diusap, tidak boleh dipegang-pegang aja bagian bawahnya. Dimasukkan telunjuk tangan kanan dan telunjuk tangan kiri ke dalam telinga, lalu diputar ke atas. Jadi jempol kita itu diputar ke atas. Nah, kayak gini ya. Nah, mungkin Anda semua sudah melakukan, tapi kita akan mempelajarinya bagaimana lebih sempurna kita berwudu. Kemudian yang ke-8 membasuh kaki sampai mata kaki. Nah, tidak boleh kurang ya, harus sampai mata kaki. Nah, tidak boleh tapaknya saja kita basuh atau jari kaki saja, tidak boleh. Kalau lebih boleh Pak, boleh. Ya, itu perintahnya. Kaki kanan didahulukan 3 kali, baru kaki kiri. Terus wudhu kita lakukan secara tertib dan teratur. Di dalam berwudhu kita tidak boleh sambil bicara, ya, tidak boleh sambil makan, ya, tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Kita harus juga mempunyai adab di dalam berwudhu. Karena belajar agama ini anak-anak Bapak semuanya, ya, adab itu di atas ilmu. Jadi kalau kita hanya pintar saja, tahu rukun-rukun wudhu, sunah-sunah wudhu, ya kan? Itu kan ilmu baru tuh. Tapi kalau tidak ada adabnya, itu juga tidak bagus. Oke. Nah, setelah itu baru kita membaca doa setelah berwudu. Apa doa setelah berwudu? Apa bacaannya? Nampak enggak gambarnya itu? Nampak, Jelas Pak. enggak? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Jelas, Coba Pak. baca semuanya anak-anak Bapak semua. Baca semuanya. Allahumma Allahumma ja'alni minal tawwabina waj'alni minal waj'alni min ibadika sholihin. Ya, bagus. Itulah doa daripada setelah kita berwudu. Dan ini harus kita hafalkan anak-anak Bapak semua ya. Harus kita hafalkan doa setelah kita berwudu agar wudu kita sempurna diterima oleh Allah. Pada kesempatan ini terakhir pembahasan, setelah kita berwudu kita praktekkan tentang tata cara bagaimana kita berwudu. Harus kita kenal juga hal-hal yang membatalkan kita wudu. Apa saja yang membatalkan ketika kita wudu? Ada beberapa hal yang menyebabkan batalnya kita wudu. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari salah satu kedua jalan. Itu tidak boleh ya. Itu batal. Nah, mungkin buang air kecil ataupun buang air ataupun mungkin angin. Yang kedua, hilangnya akal. Baik karena tidur atau pingsan. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan dewasa yang bukan mahram. Juga tidak boleh ya. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa penghalang, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain dengan telapak tangan. Ini yang menyebabkan kita batal kalau sudah berwudu. Kalau bertemu dengan hal-hal yang seperti ini, kita wajib mengulang wudu kita kembali. Nah, dari sini ada pertanyaan anak Bapak semuanya. Sudah paham atau belum? Sudah, Pak. Wah, terima kasih bagus ini anak Bapak ya. Mantap. Sudah diterangkan langsung paham. Ini berarti sama dengan
daya ingat daripada Imam Syafi'i ini. Satu kali dibilang langsung hafal. Iya, Pak. Sekarang kita cukupkan pelajaran pada kesempatan hari ini. Jadi sebagai kesimpulan daripada pembahasan kita, yang pertama, kita harus mengetahui apa itu rukun wudhu dan sunnah-sunnah wudhu. Rukun wudhu itu tidak boleh kita tinggalkan. Ya, kalau rukunnya tinggal, maka wudhunya tidak sah. Tapi kalau sunnahnya tinggal, wudhunya tetap sah, tapi tidak mendapatkan pahala yang lebih. Kemudian yang kedua, Bapak berharap dengan pelajaran ini kita bisa melakukan wudhu secara lebih baik lagi, tidak boleh asal-asalan. Dan tidak boleh kita asal-asalan, asal cepat, ya, asal siap, yang tidak sempurna, ya tidak boleh. Nah, dan sebagai tugas di rumah, tolong Ananda semua, bagi yang mampu, bagi yang ada HP, tolong nanti dipraktekkan wudhunya di rumah secara direkam, kemudian diupload di YouTube, kirim linknya sama Bapak. Bagi yang tidak punya HP, tentu dia harus mencari atau membuat gambar, ya, bagaimana tata cara berwudhu dengan benar. Dengan gambar saja atau poster, nanti dikumpul minggu depan. Ya, anak Bapak ya semua. Ya. Iya, Pak. Jangan ngantuk. Ya, kita pulang lagi ya. Mungkin itu saja pembahasan kita pada kesempatan ini. Banyak maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.